Perseteruan Angbin Rishi dan sang bunda Yulia Wirati kian hari kian memanas. Ya, berawal dari hubungan yang tak direstui, saat ini Angbin justru melaporkan sang bunda ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan kemarin, Yulia pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi. Hari ini saya sebagai warga negara Indonesia memenuhi panggilan polisi atas laporan laki-laki itu dan anak saya. Saya sebagai ibu Angbin, saya tetap menyayangi Angbin, mengasihi Angbin. Kasih seorang ibu nggak pernah putus. Nggak ada bekas ibu. Walaupun saya membaca, mendengar, saya ini difitnah, dihina, ya berbagai macam ya. Tapi buat saya, apapun itu yang dilontarkan anak saya tetap menyayangi Angbin. Saya tetap menyayangi Angbin. Ya ini saya masih sakit sebenarnya. Saya paksakan shock, saya kaget. Nah, jadi tapi saya namanya warga negara yang baik harus patuh. Ya. Pencemaran nama baik di media elektronik. Pencemaran nama baik di media elektronik. Di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Yulia mengaku terkejut ketika tahu dirinya dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya sendiri. Bahkan Anlip, adik kandung Angbin, mengaku kecewa melihat kelakuan sang kakak. Itu bukan Angbin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalangnya. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Pasti kecewa banget dong. Apalagi ini kan bukan mama aku doang. Di sini aku ngeliat itu mama kita. Kenapa harus dilaporin sih? Kayak gitu loh. Kayak apalagi di laporannya apa ya? Cuman masalah curhatan. Itu menurut saya kan itu hal yang wajar dilakukan anak sama ibu. Apalagi untuk dia yang saya tahu dari dulu. Saya juga tinggal satu rumah, satu atap. Saya lihat itu selalu cerita-cerita apa-apa ke mama. Jadi buat apa kayak gini tuh buat apa sebenarnya? Lantas apa sebenarnya alasan Angbin melaporkan sang bunda ke polisi? Benarkah selain karena pencemaran nama baik, Yulia juga dituding melakukan kekerasan kepada Angbin? Sebab dalam akun media sosial miliknya, Angbin mengaku mengalami kekerasan fisik dan verbal. Intinya itu curhatan Angbin kepada saya. Ya saya itu aja sih sebetulnya yang melaporkan saya, ya calon pasangannya anak saya. Ya kalau dibilang tuduhan seperti itu ya, kan kalian bisa lihat, ini adiknya Angbin sampai hari ini masih tinggal sama saya, ya kan? Jadi kalian bisa tanya, saya nggak mau banyak statement dari saya ya, biarlah nanti adiknya Angbin ini yang memberi statement saya seperti apa sih. Kalau misalkan pemaksaan atau kekerasan kan tuh bisa dilihat sampai sekarang aku masih tinggal sama mama ya. Kalau misalkan mama ngakuin kekerasan, ya aku juga ikutan kabur dong, serem banget. Ya lagian gimana sih mau boro-boro mau ngelakuin kekerasan, ini cuman ngomong soal bin curhat ke mama aja langsung dilaporin mama aku. Terus ini gimana mau ngelakuin kekerasan tuduhannya. Hingga saat ini, baik Yulia maupun Anlip tak bisa menghubungi Angbin untuk meminta penjelasan atas laporannya ke polisi. Hubungi kan saya tidak bisa menghubungin, saya tidak punya nomor telepon. Dulu saya coba menghubungi, nggak ada, saya tidak bisa. Dan saya sudah pernah mencoba WhatsApp, terus melalui Line, tapi ya tidak ada respon. Ya saya hanya berdoa sama Tuhan.
biarlah nanti Tuhan yang membukakan hati Anggebin. Saya selalu berdoa buat anak saya. Aku udah lama nggak kontak sama kakak, jadi ya emang udah lama nggak ngomong juga, jadi aku nggak mencoba hubungin. Aku cuman lewat wawancara doang yang ngomongnya. Aku nggak pernah kontak langsung directly ke dia. Kenapa tidak mau kontak langsung? Mungkin karena emang udah menjadi putus, penjembatan. udah putus kontak juga, udah lama banget. Seperti diketahui, hubungan Angbin dan Yulia sudah lama renggang. Lantaran Yulia disebut-sebut tak merestui jalinan asmara Angbin dan Adli Fairuz. Puncaknya, Angbin tak mengundang sang bunda ke acara lamarannya dengan Adli pada November 2018 lalu. Hal itu karena Angbin diduga mendapat kekerasan dan juga dipaksa untuk pindah agama. Hal itu pun sempat diungkap Angbin dan Adli dalam akun YouTube milik mereka berdua. Apa betul orang tua kalian tidak merestui hubungan kalian karena faktor perbedaan keyakinan? Maaf ya kak, saya lihat di internet. Nah, kalau orang tua Kak Adli sih, alhamdulillah merestui banget. Enggak sih, kalau aku kan memang orang tua aku itu kan udah cerai dari aku kecil. Iya. Terus ayahku agamanya apa, ibuku agamanya apa, dan kebetulan aku ikut agama papa aku. Jadi kayak mungkin namanya orang tua kan selalu masing-masing dari mereka selalu mau yang terbaik untuk aku kan. Jadi mereka pasti pikir kalau ikut dia itu yang paling benar, ikut dia yang paling benar. Biasalah. Kalau misalnya kalian yang di sini yang nonton anak broken home pasti paham apa yang aku lagi ngomong maksudnya apa. Dan luruskan juga Bul, apapun yang terjadi, kamu tetap sayang kan sama papa mama kamu? Iya dong, tetap sayang sama papa mama. Tapi kan kalau masalah iman dan keyakinan dan akidah itu kan sebenarnya mau dipaksain kayak gimana itu kan udah tergantung dari aku dan ya maksudnya dari kita masing-masing. Ketika kita dewasa kita kan pasti ngerasa kayak oh aku seraknya agamanya ini atau agamanya itu kayak gitu. Jadi yang jelas kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Siapa sih yang mau menjadi orang yang merugikan orang lain? Kan enggak gitu ya Bul. Doain apapun jalan kita itu yang terbaik buat kita. Begitupun doa kita buat kalian semua. Tapi enggak sih, kita ngambil. Meski dilaporkan ke polisi, Yulia mengaku akan tetap menyayangi anak yang sudah ia lahirkan dan ia rawat selama 20 tahun itu. Bahkan Yulia akan tetap mendoakan rencana pernikahan Angbin dan Adli. Lantas apakah ini tandanya Yulia sudah memberikan restu kepada Angbin dan Adli yang akan segera menikah? Kalau bicara pernikahan, Tante tidak pernah tahu. Ya gimana mau tahu kan tidak pernah dimintakan restu. Restu tidak datang, undangan polisi yang datang. Saya mendoakan anak saya ya, supaya anak saya bahagia. Kalau saya dibilang dia tidak datang meminta restu gimana? Kalau dia datang dulu kepada saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja datang ke kuburannya. Kita kan orang timur, harusnya datanglah kepada saya ya. Oke. Salam sayang saya buat Anggebin.